Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Summa amma ba'd. Hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib Masjid Al-Muhajirin Taman Permata Cikunir yang kami hormati, alhamdulillah pada malam hari ini, malam Senin pertama, kita kembali bersama-sama untuk hadir di masjid ini melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan langkah kita ke masjid ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tema kajian malam hari ini adalah Tarhib Ramadan. Ini permintaan dari panitia. Sebenarnya saya ngajukan judul lanjutan daripada tentang bab sholat dari hadis Anas bin Malik, ya. Tapi pada jamaah mengusulkan Tarhib Ramadan. Kenapa Tarhib Ramadan? Karena ini bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban, sudah hampir pertengahan Sya'ban. Kita harus persiapan menghadapi bulan Ramadan. Para ulama zaman dahulu itu kalau Tarhib Ramadan itu 6 bulan sebelumnya. Jadi ini sudah bulan Sya'ban, sudah sangat-sangat terlambat untuk Tarhib Ramadan. Dulu Tarhib Ramadan setengah bulan sebelumnya. Artinya sejak bulan Rabiul Awal. Bulan itu kalau Hijriyah dari Muharram, nomor 1 Muharram, nomor 2 Safar, nomor 3 Rabiul Awal, nomor 4 Rabiul Tsani, nomor 5 Jumadil Ula, nomor 6 Jumadil Tsaniyah, nomor 7 Rajab, nomor 8 Sya'ban, nomor 9 Ramadan, nomor 10 Syawal, nomor 11 Dzulqa'dah, dan yang terakhir Dzulhijjah. Jadi kalau bulan 9 dikurangi 6 itu berarti bulan ketiga. Bulan ketiga itu Rabiul Awal, di mana Rasulullah SAW lahir pada bulan Rabiul Awal, hijrah pada bulan Rabiul Awal, dan meninggal dunia juga pada bulan Rabiul Awal. Maka Tarhib Ramadan pun dimulai dari Rabiul Awal, 6 bulan sebelum Ramadan. Tetapi tidak ada kata terlambat, ya. Ini sudah lumayan, sudah setengah bulan sebelumnya kita sudah persiapan. Saya akan menyampaikan beberapa poin. Yang pertama, makna tarhib. Tarhib itu dari rohaba yurohibu, rohaba, ya. Alif ba ta sa jim ha baru ha. Tarhib itu yang ha habis jim ha. Tarhib Ramadan. Artinya apa? Rohaba itu luas, rohbun itu luas, bima rohubat yaitu dataran ini luas, bumi ini luas. Rohbun luas, maksudnya dadanya luas, lapang dada, yaitu menyambut bulan Ramadan dengan lapang dada, menyambut bulan Ramadan dengan hati yang ridho, dengan hati yang lapang, tidak ngresulo, ya, tidak jengkel, ya, tapi menerima tamu agung yang nama Ramadan dengan senang hati. Itu namanya tarhib. Tarhib Ramadan berarti menyambut bulan Ramadan dengan hati yang lapang dan senang. Nah, ini dipakai untuk menyambut tamu-tamu yang agung, tamu-tamu yang kita harapkan kedatangannya. Oleh karena itu, ketika tamu agung mau datang, tentunya kita persiapkan untuk menyambut tamu itu. Para hadirin rahimakumullah, kita persiapkan tempatnya di mana, nanti makannya pakai apa, dibentuk kepanitiaan. Panitia untuk menyambut tamu agung yang namanya Ramadan. Maka
untuk menyambut ini perlu persiapan. Itu makna tarhib. Nah, persiapannya setengah bulan, tamu mau datang itu mendadak banget. Berarti tamunya agung, lebih agung daripada tamu presiden atau gubernur atau tokoh ya. Itu lebih mulia bulan Ramadan, sehingga untuk menyambut tamu besar ini perlu persiapan agak lama. Rahimakumullah, ada yang salah kaprah dalam menyebut tarhib Ramadan. Dia menulisnya dengan tarhib Ramadan. Karena bahasa Indonesia hak dengan hak itu penulisannya sama, pakai huruf H. Jadi Bapak nulis tarhib Ramadan gimana? Ya, T A R H I B H. Lah ini bahasa Indonesia itu kekurangannya di sini, dia hurufnya terbatas. Padahal itu hak dengan hak beda. Maka bisa dibaca tarhib Ramadan atau tarhib Ramadan. Dalam bahasa Arab beda ya, seperti beda antara langit dan bumi. Kalau pakai hak itu artinya menakut-nakutin. Berarti kalau tarhib Ramadan kita menakut-nakuti. Jangan ketemu bulan Ramadan, ini membahayakan Ramadan itu. Tarhib. Kan jadi kan bahaya, Pak. Ya ini akibat kalau transliterasi ya, menerjemahkan ya dengan bahasa Indonesia seperti itu. Maka mendingan langsung diterjemahkan aja. Ya. Kalau tarhib nah, itu bacanya salah, bisa salah makna. Jadi kalau pakai hak itu artinya menakut-nakutin. Kalau pakai hak artinya menyambut, kan beda, Pak. Satu lagi pakai ghain, targhib, mirip-mirip kan, ghain. Kalau targhib Ramadan agak mirip, karena targhib artinya mendorong, memotivasi. Targhib itu mendorong dan motivasi. Hampir mirip. Targhib Ramadan memotivasi ya orang agar ya bersenang-senang atau agar beribadah dengan rajin pada bulan Ramadan. Targhib memberikan motivasi. Lah targhib dengan tarhib pakai hak ini istilah yang dipakai dalam Al-Quran dan Sunnah ya. Sebagaimana dalam firman Allah wa yad'unana raghaban wa rahaba ya, mereka itu berdoa kepada kami seraya raghaban wa rahaba, seraya mengharap dan rasa takut. Kalau dalam bahasa lain namanya al-khauf war roja. Ya, kita itu menyembah Allah, berdoa kepada Allah dengan dua, Pak. Kita mengharap pahala berupa surga di sisi Allah dan kita takut terhadap azabnya. Atau kalau dalam berdoa kita berharap doa kita dikabulkan, jangan sampai kita takut kalau doa kita ditolak. Dalam kehidupan manusia ada dua itu, Pak, berharap dan khawatir, berharap dan khawatir. Makanya di dalam doa sebelum tidur, ya karena Bapak hafal enggak doa sebelum tidur yang panjang, Pak, yang versi panjangnya. Ya. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika. Ya Allah, saya berpasrah diri kepadamu. Ini sebelum tidur nih. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika. Dan saya menghadapkan wajahku kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaika, saya menyerahkan urusanku kepadamu. Wa alja'tu dhahri ilaika, saya menyenderkan punggungku kepadamu. Seraya ya raghaban wa rahaba. Ya. Wa alja'tu dhahri ilaika rohbatan wa rohbatan ilaika. Bahasanya pakai rohbatan wa rohbatan atau maknanya raghaban wa rahaba. Seraya berharap, ya Allah saya ini mau tidur, saya hadapkan wajahku kepadamu, saya sandarkan punggungku ya kepadamu seraya mengharap mudah-mudahan saya nanti bermimpi indah ya, dan tidurnya dalam keadaan nyenyak.
dan bangunnya sehat walafiat. Jangan sampai warohaba, saya tidur bermimpi buruk, gitu. Jangan sampai saya tidur kemudian terganggu tidurnya. Itu kalau untuk dunia. Kalau untuk akhirat, seraya berharap ridho dan pahalamu dan katakut dengan azabmu. Maka disebutkan, Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika ruhbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika. Tidak ada tempat berlari dan berlindung kecuali kepadamu ya Allah. Amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa nabiyyikal ladzi arsalta. Saya beriman kepada kitab suci yang Engkau turunkan dan saya beriman kepada rasul yang Engkau utus. Barang siapa yang meninggal dunia dan barang siapa yang membaca doa ini kemudian meninggal dunia ketika tidur, maka dijamin masuk surga. Kira-kira Bapak bisa ngulangi enggak tadi? Nah, habis ini dicarilah di Google doa sebelum tidur. Nah, nanti keluar itu, Pak. Itu para hadirin. Ada kata-kata rohbatan wa rohbatan, mengharap dan rasa takut. Jadi nomor 1, tarhib artinya menyambut dengan senang hati, dengan lapang dada. Bukan tarhib yang artinya nakut-nakuti, bukan targhib yang artinya memotivasi. Jadi pakai ha, enggak pakai ha dan enggak pakai ghain. Itu pertama. Yang kedua, para hadirin rahimakumullah, ya. Tadi targhib ya. Yang kedua, kita menyambut bulan Ramadan ini ya dengan beberapa hal. Sebelumnya saya akan bacakan satu hadis atau menceritakan satu hadis yang diriwayatkan oleh Thalhah bin Ubaidillah berhubungan dengan keutamaan bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita mendengar ini senang. Ya. Thalhah bin Ubaidillah adalah salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga, salah satunya namanya Thalhah bin Ubaidillah. Beliau ini ketika hidup ya itu mengislamkan 2 orang. Mengislamkan 2 orang. Bukan mengislamkan sendiri, tapi didakwahi dan dibawa menghadap Rasulullah SAW dan mengucapkan syahadat di depan Rasulullah SAW. 2 orang. 2 orang ini mu'alaf. Mu'alaf ini dalam perjalanan hidupnya setelah masuk Islam berbeda. Yang satu rajin sekali, ya, sholat 5 waktu berjamaah di masjid, walaupun nggak ada karpetnya tetap ya dia sholat. Ya. Kalau lagi dicuci nggak apa-apa, ya. tetap dia ke masjid. Ya. Tapi yang satu ini ketika masjid nggak ada karpetnya nanti aja nunggu karpet, kan beda. Yang satu rajin ya enggak. Yang kedua, yang satu ini ketika habis maghrib dia tetap ikut duduk kajian sampai isya. Ya satu pulang dulu makan. Nanti isya datang lagi. Sama-sama rajin, sama-sama ya jamaah masjid Al-Muhajirin. Tapi yang satu rajin banget, yang satu rajin biasa. Yang satu Pak setiap hari menghatamkan Al-Quran 1 juz, one day one juz. Bapak sudah merasakan enggak one day one juz? Kemarin itu ada masjid, ya, masjid saya mampir di masjid pinggir jalan itu bagus programnya Pak, bisa diterapkan di sini. Apa programnya? Setiap habis sholat, ya, itu imamnya ini membimbing jamaah yang hadir karena itu masjid pinggir jalan, ya, itu membimbing siapa yang mau ikut one day one juz, setiap habis sholat membaca 2 lembar saja. 2 lembar itu isinya 4 halaman, ya kan? 1 juz itu isinya berapa Pak? 10 lembar, 20 halaman.
Orang-orang besar mengatakan kalau ada suatu pekerjaan yang berat, maka dicicil. Kalau kita membangun masjid gede, biayanya besar, maka dicicil. Ya, sebulan ngangkut apa dulu. Jadi setiap bulan ada progresnya. Kan begitu. Begitu kan, Pak? Begitu juga orang kalau ngambil pasir dari truk itu kan ngambilnya satu. Dan begitu seterusnya. Maka dalam menyelesaikan satu hari satu juz itu dibagi, Pak. Dibagi sesuai dengan sholat 5 waktu. Kita pun sholat 5 waktu ini nyicil, Pak. Coba kalau kita disuruh sholat, sekali sholat 17 rakaat, pasti berat. Tapi dicicil. Ini 3 rakaat, 4 rakaat, 2 rakaat, 4 rakaat itu terasa ringan. Nah, pakailah teori itu, Pak. Setiap habis sholat kita baca 2 lembar. Masih berat. Kalau masih berat, sebelum sholat 1 lembar, setelah sholat 1 lembar. Kan ringan kan? Ringan, Pak. 1 lembar saja. 1 lembar 2 halaman. Sebelum sholat sudah sholat. Dan itu rutin, Pak. Ya anggotanya nggak banyak sih, 5 sampai 6 gitu. Itu one day one juz yang jamaah rutin. Maka di sini kalau Bapak-bapak kepingin one day one juz, caranya begitu aja. Paling menghabiskan waktu 10 menit. Ya kan, Pak? Bisa nggak? Bisa kan? Nah itu one day one juz. Lah orang ini yang baru masuk Islam ini one day one juz bisa. Yang temannya tadi one day one ayat. One lembar, 1 hari hanya 1 lembar. Tapi sama-sama baca Al-Quran gitu. Intinya bahwa ya sahabat yang baru masuk Islam ini rajin, yang satu rajin banget, yang satu rajin biasa. Qadarullah, takdir dari Allah, yang rajin ini meninggal duluan tahun kemarin, bahasa sekarang ya. Yang kurang rajin ini ya malah panjang umur. Ya, gitu, Pak. Itu namanya dunia seperti itu. Panjang umur. Artinya kalau zaman sekarang yang rajin ini sudah meninggal. Habis Ramadan kemarin, ada nggak teman-teman kita yang sudah meninggal, Pak? Ada, ya kan? Lah Bapak termasuk yang umurnya panjang. Berarti namanya nggak rajin. Yang rajin itu malah diambil oleh duluan, yang tidak rajin malah umurnya panjang, malah ketemu Ramadan berikutnya. Jadi gini, yang tadi itu udah habis Ramadan meninggal, tidak ketemu Ramadan tahun ini. Kita ini insya Allah walaupun kurang 15 menit, kurang 15 hari, sepertinya masih hidup ya, sepertinya ya, sampai ketemu Ramadan, kecuali ada sesuatu yang mendadak. Ya. Insya Allah kita berharap ya Allah sampaikan Ramadan, balighna Ramadan. Nah, itu cita-cita kita. Lah kemudian singkat cerita, ya ini kan tarikh Ramadan, singkat cerita, kemudian tahun berikutnya tahun 2026 ini meninggal itu orang, meninggal. Ini maksudnya zaman dahulu, Pak ya. Saya refleksikan zaman sekarang biar nyambung gitu. Dia meninggal tahun berikutnya, ya setelah Ramadan meninggal dunia. Kemudian mati semua kan. Tolha ini masih hidup, tapi bermimpi. Ini karena teman dekatnya bermimpi ketemu dengan 2 teman yang sudah meninggal. Bapak-bapak pernah nggak bermimpi ketemu dengan teman lama yang sudah meninggal dunia? Dengan orang yang mati sering ketemu. Oh saya sering ketemu. Ya, dengan orang tua, dengan apa itu masih sering ketemu, mimpi ya. Lah mimpinya ini apa pada hadirin rahimakumullah, mimpinya sahabat itu berkualitas. Mimpinya itu berdiri di depan pintu gerbang surga. Ayo Bapak pernah nggak mimpi lihat pintu gerbang surga? Kayak apa? Ini dia mimpinya. Kalau kita kan gerbang mall, pintu gerbang mall, pintu gerbang perumahan ini. ya sesuai dengan kebiasaan kita. Mungkin karena sahabat tuh tiap hari, tiap saat tuh pikirannya surga, terus akhirnya terbawa mimpi. Kan begitu mimpinya. Depan pintu gerbang surga. Ketika dia berdiri, Pak, ketemu sama temannya ini yang rajin banget dan yang rajin biasa, ketemu di sampingnya ngobrol lah gitu ya.
tiba-tiba dari surga keluar orang yang berpakaian putih-putih. Kira-kira siapa itu? Malaikat. Malaikat penunggu surga siapa? Ridwan. Ya. Keluar. Ya. Keluar ini kira-kira menghampiri siapa dari 3 orang ini? Menghampiri orang yang kurang rajin. Yang kurang rajin diambilin, ngomong apa gitu nggak jelas, dibawa masuk surga. Coba, yang kurang rajin dibawa masuk surga duluan. Tidak berapa lama, ini 2 orang ini masih nunggu, jangan-jangan kita nanti dipanggil juga. Bener, keluar lagi malaikat itu. Ini mimpi Mbak ya. Dan memanggil orang yang rajin banget. Dia masuk surga antrian yang kedua. Masuk. Setelah tidak berapa lama, ini Tolha sendirian nih. Apa namanya? Deg-degan itu apa ya? Berdebar-debar. Berdebar. Wah, ini saya juga akan mau masuk surga. Kayak apa sih surga sih? Penasaran banget itu. Keluarlah malaikat itu benar menghampiri Tolha bin Ubaidillah. Apa yang dikatakan oleh malaikat? Apa Pak? Ayo masuk surga? Enggak. Dia bilang, kamu nanti ya. Kamu nanti ya, pulang dulu. Wah, kaget Tolha. Lah ketika bilang kamu nanti aja, itu dia terbangun. Oh, ternyata cuma mimpi. Pantesan dia belum masuk surga karena masih hidup. Jadi kalau Bapak ingin masuk surga, segeralah mati. Itu ada hadis Pak, bagus sekali ya. Man qara'a ayatal kursi ba'da duburi kulli sholatin lam yamna'hu min dukhulil jannah ilal maut. Artinya apa? Barang siapa membaca ayat kursi setiap habis sholat 5 waktu, maka tidak ada yang menghalangi dia ke surga kecuali mati. Jadi Bapak ini sudah ahli surga. Kenapa nggak masuk-masuk? Karena masih hidup. Nah itu makanya orang yang yakin akan masuk surga, dia cinta mati daripada hidup ya. Di Indonesia ruwet ya, nggak selesai masalahnya. Mau perang dunia ketiga, udah mau ada krisis ekonomi ya. Ini emas naik pesat, kata para ahli. Kalau emas itu naik pesat, itu dalam berapa bulan ke depan, 6 sampai 12 bulan akan terjadi resesi dan krisis ekonomi yang berkepanjangan. Maka segera beli emas, itu kata orang penjual emas ya. Artinya bahwa orang ini enggak jadi masuk surga karena belum meninggal dunia. Kemudian mimpi itu diceritakan kepada para sahabatnya, sampailah ke telinganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditanya beliau, "Ya Rasulullah, kenapa yang kurang rajin masuk surganya duluan, yang rajin masuk surganya terakhir? Kenapa?" Kata Rasulullah, jawabannya ya mudah, karena yang tidak rajin ini umurnya lebih panjang setahun. Beliau menyebutkan di situ berapa kali sujud dalam setahun. Dihitung Pak, berapa kali sujud Pak? Bisa ngitung enggak? 17, ini sholat 5 waktu aja, 17 kali 2 berarti 34. Ya kan? Untuk sholat 5 waktu 34 sujud. Kali berapa Pak? Enggak tahu, kali dulu 30 dulu. Ya kan? 34 kali 30 dulu. 30. Oh ya, langsung ya boleh, langsung kali 365. Berapa itu? Itu baru sujud sholat wajib, belum sujud sholat sunat, sholat tahajud, sholat witir, sholat tarawih. Belum baca Al-Qur'annya, one day one juz. Berarti berapa itu? 360. Oh ya, 1 ayat. Ya lumayan lah tadi. Karena orang itu setelah temannya meninggal, dia rajin Pak. Betul. Ini dihitunglah seluruh amal solehnya selama 1 tahun dijumlah.
Kemudian Rasulullah mengatakan dan dia ketemu dengan bulan Ramadan, gongnya itu ketemu bulan Ramadan berikutnya, temannya tadi enggak ketemu bulan Ramadan. Makanya Rasul mengatakan perbedaannya antara langit dan bumi. Makanya yang umurnya panjang ini melampaui, walaupun malas dulunya, melampaui temannya yang rajin hanya dengan umur panjang dan ketemu Ramadan. Syaratnya ya dia tetap rajin, ya menambah rajin. Itu Pak. Maka mudah-mudahan ya kita tambah rajin ini. Mudah-mudahan melampaui teman-teman kita yang rajin tapi sudah mati. Ya begitu, itu pesannya seperti itu. Ini menunjukkan bahwa alhamdulillah kita sampai sekarang diberi umur oleh Allah panjang, sehingga mudah-mudahan bertemu dengan bulan Ramadan. Bukan hanya bulan Ramadan tahun ini aja, mudah-mudahan tahun depannya lagi. Makanya bapak-bapak yang umurnya 60, 70 itu bersyukur Pak. Tadi pagi saya kuliah subuh, itu DKM-nya sudah berumur semua. Ada yang profesor, dia belum pensiun, katanya pensiunnya 2 tahun lagi, dia 68. Bapak profesor ya 2 tahun lagi. Ada yang dokter anak, itu umurnya 74. Ya. Ada satu lagi umurnya 70. Jadi udah tua-tua semua. Terus saya bilang sama bapak itu, alhamdulillah bapak umurnya sudah 74 tahun, masih sehat, masih ke masjid. Saya itu masih lama. Mudah-mudahan saya bisa berumur panjang seperti bapak. Karena belum tentu kan. Masih 20 tahun, jaraknya 20 tahun dengan bapak itu. Saya umurnya sekitar 50-an ya. Jadi tambah 20 tahun lagi belum tentu bisa. Kalau bisa saya senang banget. Bisa tambah 20 tahun, bisa tadi menghatamkan Al-Quran, bisa nulis banyak, bisa insya Allah ya bisa banyak yang bisa kita kerjakan, terutama bisa memenuhi bulan Ramadan tahun ini. Tahun depan syukur-syukur bisa bertemu dengan 2045 yang katanya Indonesia emas. Bener enggak? Saya kepengen tahu bener enggak itu 2045 Indonesia emas. Ya bukan itu, tapi yang penting itu kita umurnya panjang. Maka bapak ini bersyukur sekali ya, umurnya panjang dibanding dengan teman-teman kita yang sudah meninggal. Ini yang saya sampaikan tentang tarhib Ramadan, yang paling penting ini sebenarnya. Kita bersyukur kepada Allah, ya Allah. Makanya di dalam doa itu disebutkan Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, perbaikilah agama kami, di mana agama ini menjadi pegangan hidup kami. 1. 2. Perbaikilah dunia kami, di mana kami ini sedang hidup di dalamnya. Yang ketiga, perbaikilah akhirat kami, di mana kami akan kembali kepadanya. Dan jadikanlah kami ini umurnya bertambah. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Jadikan hidup ini sebagai sarana menambah kebaikan. Ini doanya bagus Pak. Jadikanlah hidup ini ya Allah, kalau saya panjang umur, jadikanlah hidup ini sebagai sarana memperbanyak amal soleh. Seandainya enggak bisa, jadikanlah kematian sebagai apa Pak? Sebagai penghenti daripada maksiat. Jadi kalau saya hidup panjang enggak bisa beramal soleh, mendingan mati. Boleh Pak. Di sini mengatakan bahwa para ulama mengatakan boleh bercita-cita meninggal cepat daripada hidupnya penuh maksiat. Tapi insya Allah kita optimis hidup kita akan penuh dengan ketaatan, maka mintalah panjang umur. Sebaik-baik manusia khairukum man tala umruhu wa hasuna amalu. Hadisnya sahih. Sebaik-baik kalian adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya. Ya. Seperti kisah mimpinya Thalhah bin Ubaidillah. Ini secara umum Pak ya. Jadi persiapan hati ya, persiapan kesyukuran kepada Allah untuk menyambut bulan Ramadan. Ada satu lagi yang belum kita singgung
mengetahui hukum-hukum tentang Ramadan. Ini panjang, nggak bisa disampaikan hanya antara maghrib dan isya. Kalau mau membahas hukum, ya nanti selesainya jam 9, mau nggak Pak? Kalau tidak, bacalah nanti Pak surat Al-Baqarah minimal. Bapak nih kami anjurkan menghafal surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. 3, 4, 5, 6, 7, 5 ayat saja Pak. Insya Allah bisa Pak ya, tiap tahun. Bukan one day, one juz. One tahun, one ayat. 1 tahun menghafal 5 ayat. Masa nggak bisa Pak? 1 tahun apa? Bisa Bapak cicil 1 bulan 1 ayat. Kan gitu. Itu pun cuma 5 bulan. Masa 1 ayat nggak bisa diulang? Bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu sampai akhir ya. Itu terkumpul di dalam 5 ayat itu hukum-hukum tentang puasa. Nah, kapan isanya? Jam berapa isya? Berapa menit lagi? 5 menit. 5 menit adzan. 5 menit saya buka tanya jawab aja yang ingin bertanya tentang bulan Ramadan, puasa, taraweh, fidyah ya. Karena kita masuk bulan Ramadan punya ilmu. Silakan Pak, kita buka tanya jawab, nanti kalau nggak cukup diterlanjutkan habis adzan. Silakan Pak, ada yang bertanya. Ya, silakan Pak. Spesifik itu secara amalan atau secara aktivitas fisiknya apa? 6 bulan itu cukup panjang. Ya. Misalnya kalau saya dalam kerja, mungkin kalau 6 bulan saya persiapkan, mungkin saya kerja setengah hari lagi seperti itu Mas. Kira-kira seperti apa yang ter-itemize, tersebutkan gitu. Ya. Kalau kita sekarang zaman sekarang apa sih yang bagus kita persiapkan gitu. Ya. Baik Pak, pertanyaan bagus walaupun bukan masalah fikih ya. Jadi begini, tadi saya kurang lengkap menerangkannya. Mereka itu para sahabat, para tabi'in mempersiapkan menghadapi bulan Ramadan 6 bulan sebelumnya. Karena ini tamu agung Pak, dipersiapkan. Kemudian tambah lagi Pak, mengantarkan tamu ini ke tempat semula, mengantarkan selama 6 bulan. Jadi hidupnya itu memang cuma untuk Ramadan saja. Coba membentuk panitia. Ini dibentuk panitia enggak Pak untuk kegiatan Ramadan ya. Itu 6 bulan sebelumnya, sebelum Ramadan. Dan pembubaran panitia itu 6 bulan sesudahnya. Iya, maksudnya pembubaran itu maksudnya masih ada apa ya, kesan pesan masih belum bisa dihilangkan dari Bapak. Kalau coba Bapak kalau kedatangan tamu yang jauh lah, anak ya atau siapa atau apa yang dari jauh di luar negeri datang, nanti pulang kan terkesan banget 1 bulan di rumah kita, pasti terkesan banget. Nah, menghilangkan kesan itu baru 6 bulan, baru move on lagi, masih terkenang itu Pak. Coba Pak, saya tanya Pak, cerai itu, maaf, istri yang ditinggal mati suami, itu berapa masa idahnya? 4 bulan 10 hari. Artinya istri itu masih belum move on, masih mengenang kebaikan suami, itu selama 4 bulan 10 hari Pak. Beda kalau cerai, itu kan marah-marah itu cukup 3 bulan, bisa move on. Kalau yang ditinggal mati oleh suami 4 bulan, itu maksudnya seperti itu. Sahabat itu ketika meninggalkan bulan Ramadan itu masih ingat sampai 6 bulan. Maksudnya para hadirin rahimakumullah, itu maksudnya itu bukan persiapan fisik ya, tapi persiapan hati. Jadi dia itu sudah
sudah mengharap Ramadan sejak 6 bulan. Ya persiapan hati, tentunya persiapan fisik banyak, nanti kita jelaskan kalau sudah adzan ya, nanti kita lanjutkan habis adzan Isya. Tapi intinya tadi Pak, itu persiapan hati dan pikiran, itu yang paling penting Pak. Kalau fisik ya akan mengikuti pikiran dan hati kita. Silakan untuk adzan terlebih dahulu, nanti dilanjutkan habis adzan insyaallah. Baik hadirin rahimakumullah, sambil menunggu iqamat berapa menit? Iqamatnya 10 menit ya? Oh 11 menit, oke, 12 menit. Ada pertanyaan lain? Silakan Pak. Bagus ya, ini pertanyaan bagus, 2 pertanyaan bagus semuanya, berhubungan dengan amal ya. Ada yang lain Pak, biar saya jawabnya biar bisa saya atur supaya enggak. Satu lagi lah dari sini Pak. Pak Eko. Itu DKM-nya apalah? Kan Ramadan masalahnya banyak ini. Cukup? Tambah 1 ya udah, tambah 1. Ya. Oh ya. Oh ya. Ya. Baik, ya baik, saya jawab ya. Jadi gini, bismillahirrahmanirrahim. Untuk baca Al-Qur'an, ini sekaligus saya sampaikan. Jadi 5 ayat yang saya sampaikan tadi 183 sampai 187 itu bukan sekedar hukum fikih dibahas. Itu Al-Qur'an itu kandungannya luas ya, tapi juga membahas masalah hati, masalah keringanan, masalah bagaimana cara menggapai takwa. Salah satunya pada ayat 186 itu disebutkan tentang syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Ya, bulan Ramadan diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Ya. Oleh karena itu kita diharapkan bisa mengkhatamkan Al-Qur'an ya minimal sekali dalam bulan Ramadan. Tetapi ada sebagian orang yang kemudian bukan hanya 1 kali, bisa khatam sampai 10 kali. Bahkan Imam Syafi'i itu sehari bisa khatam 5 sampai 6 kali sehari. Berarti kalau 30 hari berapa hari khatam? Ya. Itu para ulama ya. Dan sebagian teman-teman kita. Cuman kalau pendapat saya pribadi, ya, pandangan saya mungkin agak lain. Kalau Imam Syafi'i itu kan imam, ya kan? Dia sudah melotok Al-Qur'an, sudah paham isinya, sudah hafal dan paham. Makanya baca Al-Qur'an ringan aja, Pak. Kayak Al-Fatihah, alhamdulillah, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Cepet kan? Semua ayat kayak gitu. Maka bisa dan tidak perlu ya baca terjemahan juga. Kalau kita bukan Imam Syafi'i, maka diharapkan jangan tergesa-gesa baca Al-Quran, ingin menghatamkan kayak Imam Syafi'i, saya harus khatam sebulan 10 kali. Wah, hebat dia dari sisi khataman. Tapi lihat bacaannya kayak apa? Salah-salah bacanya. Belum makhrajnya, belum tajwidnya, panjang pendeknya, salah. Ya. Yang didapat seandainya bacaannya benar, yang didapat cuma pahala. Kan biasanya ngejar pahala Pak. Alif lam mim, alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1, oh dapat 30 pahala saya. Baru alif lam mim 30 pahala. Bismillahirrahmanirrahim 17 huruf berarti 17 kali 17 ya. Kali 10 170. 170 tambah 30 200 pahala alhamdulillah. Dia itu ngitung pahala terus, Pak. Nanti jumlah ayat itu 666 ayat 632 ya ayat, para ulama berbeda pendapat ya. Ada yang 632 sekian ayat. Kalikan ya 10 berarti berapa itu? 60.000. Jadi ngitung pahala.
Tapi habis Ramadan dia keluar tidak seperti pada bulan Ramadan karena ngejar pahala. Tidak ada hati yang tergugah, tidak menangis selama bulan Ramadan, ya tidak tersentuh hatinya, maka kering. Ya, oleh karena itu diharapkan bapak-bapak ketika membaca Al-Quran jangan tergesa-gesa Pak. Ya, baca Al-Quran kita anjurkan membaca artinya, terjemahan itu Pak. Nah kita membaca Al-Quran surat dari Allah. Surat dari Allah kita bacanya nggak paham. Kayak bapak membaca bahasa Jerman. Isinya apa? Ya penting baca, itu dapat pahala. Masalah paham artinya atau enggak urusan kedua. Kan nggak enak Pak. Baca surat untuk kita, tapi kita nggak paham cuma baca doang. Maka paling baik adalah kita membaca pelan-pelan, tapi tahu maknanya, terjemah satu-satu. Makanya para sahabat mengatakan dulu kami, sahabat ya, tahu bahasa Arab, mempelajari Al-Quran itu 10 ayat 10 ayat 10 ayat berhenti, tahu artinya. Ya pertama 10 ayat itu tahu cara membacanya, ya kan, tahu hukum tajwidnya. Kedua tahu maknanya, tahu tafsirnya, ditadaburi dan diamalkan. Selesai baru nambah 10 lagi. Umar bin Khattab, orang yang paling baik dalam Islam setelah Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq, itu menyelesaikan Al-Baqarah 12 tahun. Mentadaburi, tahu isinya dan diamalkan. Jadi bedanya kita dengan sahabat tuh Pak, sahabat tuh kalau ada perintah langsung diamalkan. Kalau kita kan ya hanya baca saja, hanya ya gitulah formalitas, cari pahala. Kalau sahabat diamalkan. Ini versi yang ingin saya sampaikan, bahwa sebaiknya kalau saya pribadi, Bapak nggak usah ngejar khataman. Tidak ada yang wajibkan Bapak itu harus khatam Al-Quran, tidak wajib. Tapi wajibnya Bapak harus paham isi Al-Quran itu apa, mana halal, mana haram, apa hukumnya, ya itu. Kemudian ada surga, ada neraka. Rasulullah SAW itu kalau membaca Al-Quran Pak, itu pelan-pelan satu ayat, dan ketika membaca Al-Quran pada sholat, apalagi sholat malam, itu kalau melewati ayat surga, beliau diam, doa, ya Allah berikan saya surga, masukkan ke saya dalam surga. Habis itu lanjutkan lagi baca sampai neraka, beliau berhenti, berdoa, ya Allah jauhkan aku dari api neraka. Makanya dalam Al-Quran itu Pak, kalau Bapak baca Al-Quran dalam bulan Ramadan, nanti Bapak akan ketemu sifat-sifat surga 1, 2, 3, 4, 5. Nanti ketemu neraka, sifat-sifat neraka. Lah itu yang kita pegang. Makanya mendingan gini Pak, mendingan kita bulan Ramadan itu ada 10 ayat minimal yang membekas. Ketika bulan Ramadan selesai masih ingat, tahun depan lagi masih ingat itu 10 ayat. Nah, tahun depan lagi kita nambah 10 ayat lagi. Maka tadi itu Pak, kita gabung aja Pak. Silakan baca Bapak pelan-pelan sampai khatam. Ketika masih ada waktu, itu dipakai untuk tadabbur. Maka saya tidak menganjurkan Bapak khatam lebih dari 1 kali. Sekali aja. Nah, terus sisanya untuk tadabbur, baca. Kalau perlu Pak, untuk menghafal ayat-ayat favorit. Ayat-ayat favorit itu ayat-ayat yang mengesankan bagi kita. Maksudnya selama bulan Ramadan nggak ada yang terkesan, nggak ada yang nyantol sedikit pun. Nah itu maksud saya Pak. Coba Bapak bandingkan cara seperti itu, insya Allah Bapak akan merindukan Ramadan. Karena pada Ramadan, oh saya terkesan ayat ini baca imam itu. Saya ulangi, saya baca, saya tanya maknanya. Udah satu selesai. Itu ilmu Pak. Jadi belajar itu sedikit-sedikit, kata Imam Sufyan Tsauri, belajar itu tidak mabruk selesai. Barang siapa, kata beliau, belajar ilmu termasuk ilmu Al-Quran jumlatan borongan. Barang siapa yang belajar borongan, maka dia akan lupa borongan juga. Gitu. Maksudnya belajar khatam, habis khatam lupa semua.
Bapak pernah jadi mahasiswa atau pelajar Pak? Saya dulu ada namanya SKS, Sistem Kebut Semalam. Kalau mau ujian Pak, Masya Allah rajinnya luar biasa, pagi malam menghafal. Nanti ketika ujian bisa menjawab nilainya 9 sampai 10. Tapi habis ujian lupa semua. Lah begitulah kita ngejar setoran, tapi setelah setoran selesai, setelah Ramadan selesai, lupa semua, tidak adanya nyantol. Ditanya berapa kali khatam Ramadan? 10 kali khatam. Apa isinya? Lupa semua. Ya, apa enak itu? Justru nikmatnya baca Al-Quran itu ketika nyantol, nangis, Masya Allah terkesan sampai hari kiamat. Makanya dulu ada imam pada zaman cepet banget belum jawab yang kedua. Dulu ada seorang imam itu bacanya itu Al-Ikhlas rakaat pertama, Al-Ikhlas rakaat kedua, Al-Ikhlas, sholat subuh Al-Ikhlas, sholat isya terus sampai makmumnya jengkel. Ya, kemudian ngelapor kepada Rasul, itu imamnya nggak jelas, itu cuma Al-Ikhlas terus. Dipanggil, kamu ngapain baca surah Al-Ikhlas? Nggak ada yang hafal, nggak ada ayat lain yang hafal. Kata dia, ya Rasul saya hafal yang lain, cuma saya senang terkesan dengan surat Al-Ikhlas. Apa kata Rasulullah? Ya sudah, kamu akan bersama yang kamu cintai, atau kecintaanmu kepada surat Al-Ikhlas menyebabkan kamu masuk surga. Loh, hanya Al-Ikhlas saja Pak, satu surat aja. Bagaimana kalau Bapak berapa ayat itu kemudian terkesan? Yang terakhir dalam waktu 1 menit saya jawab, setan dibelenggu pada bulan Ramadan. Kenapa masih banyak maksiat? Yang dibelenggu itu setan-setan yang dewasa, setan-setan yang berbahaya. Adapun anak-anak setan itu enggak dibelenggu, masih main-main, ya, masih ganggu, sehingga ada yang bermaksiat karena tergoda dengan anak setan. Makanya keterlaluan Pak, ini Ramadan masih ada dengan anak setan aja kalah. Tapi lumayan ya, maksiatnya berkurang. Itu jawabannya, ada 2 jawaban, ini 1. Yang lainnya nanti kita bahas tahun depan insya Allah. Demikian para hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan tafsir Ramadan ini bermanfaat. Ya, kita terus semangat menghadapi bulan Ramadan karena keutamaan begitu besar ya. Dan mudah-mudahan dengan Ramadan ini dimasukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.